Oke, selamat siang Pak Sony dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi dengan NRP 5026231207 dari program Studi Sistem Informasi kelas PSOA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang berisi penjelasan lengkap mengenai Lab Python Programming Review. Jadi pada video kali ini saya akan sampaikan secara bertahap mulai dari part 1 hingga akhir, yaitu part 7 dengan penjelasan yang detail dan juga pengerjaan yang step by step. Jadi tujuannya di sini tuh agar kami semua bisa memahami dasar-dasar Python dengan lebih baik, mulai dari cara menjalankan environment, terus memahami juga data types, lalu dictionary, input-input dalam Python, counter flow, hingga yang terakhir ini file access. Jadi semoga penjelasan saya ini bisa membantu kami semua dalam belajar dan juga menjadi bekal untuk pengetahuan ke depannya. Oke, terus kita mulai langsung untuk yang part pertama. Baik. Nah, di bagian pertama ini saya mulai dengan menyalakan device virtual machine. Jadi virtual machine di sini tuh ibarat komputer mini yang ada di dalam komputer saya, di laptop saya, yang sudah disiapkan khusus untuk kita training Python dan DevNet dan juga lain-lain. Jadi sebelum kita coba-coba buat ngoding atau apapun itu, pastikan virtual machine ini berjalan dengan baik terlebih dahulu. Oke, kebetulan saya di sini sudah menginstal device yang sudah diminta oleh Pak Sony, jadi saya tinggal run terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar sampai sistem operasi di VM ini selesai booting dan siap digunakan. Oke, sambil menunggu, mungkin saya ada penjelasan sedikit. Jadi, uh, virtual machine ini seperti apa ya? Seperti ruangan digital yang aman. Jadi kalau misal kita mencoba sesuatu di sini, lalu ada error ataupun crash komputer utama, kita bakal tetap aman. Jadi yang error atau crash itu hanya di sini aja. Lalu semua latihan Python di lab ini akan dilakukan di dalam virtual machine supaya konsisten dengan environment Cisco Academy yang diberi Pak Sony. Jadi untuk part pertama kita sudah berhasil menyalakan device VM. Setelah ini kita akan lanjut ke part 2, yaitu mulai menggunakan Python dan Visual Studio Code. Oke, ini sudah selesai, sudah terbuka. Untuk part kedua, starting Python and VS Code. In this part, we will review starting Python interactive interpreter and using Visual Studio Code to write and run a hello world script. Oke, sekarang kita masuk ke part 2. Di sini kita akan mulai menggunakan Python dan Visual Studio VS Code. Tujuannya adalah memastikan Python sudah terinstall dengan benar. Lalu kita coba jalankan script sederhana terlebih dahulu. Jadi yang pertama bisa diawali dengan cek versi Python dulu. Oke. Nah, kita coba di sini Python.
Oke, di sini sudah saya type Python 3 version di terminal. Hasilnya menunjukkan Python versi 3.8.2. Ini memastikan Python sudah siap untuk dipakai. Lalu masuk ke interpreter Python. Python. Oh, sorry. Oh, oke. Jadi di sini saya bentar. Python. Nah, oke. Lalu saya sudah masuk ke interpreter Python. Kalau berhasil akan muncul tanda panah seperti ini untuk dilanjutkan. Di sini kita bisa langsung coba perintah melalui Python. Oke, yang pertama saya akan gunakan interpreter sebagai kalkulator. Contoh di sini saya mengikuti file yang ada di Cisco. Tuh, bentar. Nah, saya coba operasi matematika sederhana, misalnya 2 plus 3 di sini hasilnya 5. Lalu coba yang lain 3. Oke, hasilnya 9. Jadi di sini Python mengikuti aturan matematika standar yang ada, yaitu urutan operasi atau PEMDAS. Lalu kita di sini juga bisa cetak string. Contohnya di sini apakah ada contohnya? Oke, kita coba sendiri. Oh, ini. Oke, di sini ada perintah untuk cetak string. Contohnya print. Oke, sekarang saya coba cetak string. Saya ketik print hello world dan hasilnya muncul hello world. Nih. Oke, untuk keluar dari interpreter, tinggal kita comment quit. Nah, udah keluar. Jadi selanjutnya saya coba untuk buka VS Code dan buat script. Oke, jadi VS Code-nya di dalam virtual machine ya, bukan di luar. Oke, di sini kita buat baru. Bentar. Oke.
Bentar, ada kendala laptop saya, tidak bisa diklik. Untuk nama file VS Code-nya tadi perintahnya hello world Python. Oke, kita masukin ke sini. Kita tambahkan file baru seperti biasa kami menggunakan VS Code dengan nama yang sama, hello world Python. Oke, udah. Nah, lalu perintah selanjutnya kami diperintahkan untuk mengisi print. Oke. Oke, udah. Jadi di sini saya telah membuka VS Code buat file baru dengan nama hello world Python, lalu isi dengan perintah print hello world. Setelah disimpan, saya jalankan dengan run without debugging dan hasilnya muncul hello world nih. Nah, ini udah muncul ya. Oke. Jadi saya ada penjelasan sedikit. Bedanya interpreter dengan script adalah interpreter itu seperti kita ngobrol langsung dengan Python, sedangkan script itu seperti kita menulis catatan yang bisa dijalankan berulang kali. Contohnya di VS Code ini kita seperti menulis catatan. Jadi untuk di part 2 kita sudah berhasil cek versi Python, masuk ke interpreter dan membuat script pertama di VS Code ini. Selanjutnya di part 3 kita akan review data types dan variabel. Oke. Sebentar. Untuk part 3 review data types and variable. In this part you will use the interactive interpreter to review data types, create variables, contain strings and case between data types. Oke, di part 3 ini kita akan review tentang data types dan variabel. Data types itu ibarat tempat atau wadah, sedangkan variabel itu nama tempatnya. Jadi kita harus tahu jenis data yang kita save supaya Python itu bisa mengolahnya dengan benar. Untuk yang pertama review data types, bentar saya buka dulu terminalnya. Oke, sudah. Type 98. Oke, untuk type 98 di sini keluarnya integer. Lalu untuk type di sini outputnya float. Selanjutnya type apa ini? Bentar. Hi. Outputnya Oke, sepertinya ada yang salah.
sebentar. Type. Oh, oke. Ada sedikit typo. Oke. Nah, di sini outputnya seperti ini. Yang terakhir kita coba true. Nah, ini outputnya plus 10. Oke, saya sudah coba cek tipe data dengan perintah type, misalnya 98 hasilnya integer, 98.6 hasilnya float, lalu type high hasilnya string, dan true hasilnya boolean. Oke, untuk boolean operator kita coba komen sebentar. Oh, ini. Oke. Nah, di sini outputnya true, lalu coba yang lain. Hasilnya juga outputnya juga true. Coba lagi yang lain. Oke, true juga. Jadi di sini boolean operator ini seperti pertanyaan ya atau tidak. Misalnya 1 kurang dari 2 hasilnya true, artinya benar. Kalau 1 kurang dari 1 hasilnya false. Kita coba ya, kita coba yang false. Nah, di sini outputnya false. Oke, selanjutnya kami coba membuat variabel. Kita coba dengan komen oke. Oke, di sini outputnya 15. Lalu coba x. Nah, di sini outputnya 3 kali. Oke, selanjutnya coba kita gunakan string sebentar. Nah, ini. Oke. Plus Oke, sebentar, mungkin ada kesalahan. Sebentar, saya pahami terlebih dahulu. Oke, kita coba dengan type lain. Dengan oh, tidak bisa juga. Sebentar. Print SS1 plus SS2 plus SS3. Oh, tidak bisa. Oke. Oke, sebentar. Mungkin ada kesalahan type saya. Coba dengan cara pas seperti ini. Terus 2 plus
Oke, kita coba. Lah, tidak bisa juga. Aduh, bentar. Hmm, bentar. Mungkin saya belum memahami secara betul-betul untuk type kali ini, tapi kita coba terlebih dahulu. Oke, kita coba satu kali lagi. Bagian str 1 2 s. Oke, str 2 str 2 str 3. Tidak bisa juga. Yang seharusnya outputnya itu Cisco Networking Academy. Mungkin ada kesalahan type saya di sini, jadi jika kalian melihat mohon untuk dikoreksi ya. Oke, intinya akan beroutput seperti ini guys. Oke. Selanjutnya kita coba yang lain, yaitu casting data types. Coba kita comment strx. Oke, di sini outputnya 3. Lalu coba yang lain. Picture 3. Oke, di sini 3 tapi bukan di dalam tanda petik outputnya. Jadi penjelasan singkatnya, kadang kita tuh perlu tipe data, misalnya X sama dengan 3 itu integer. Kalau mau digabung dengan string, harus diubah dulu menjadi ini string X. Oke, gini itu penjelasan singkatnya. Lalu step ke-6 saya coba format angka dengan f-string. Komennya kita coba f. Sebentar. Oke. Aduh, sebentar, gagal lagi. Menurut saya type saya di sini udah benar, tapi kurang tahu apa yang salah. Sebentar. No. Oke, bentar saya coba tanya AI terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Untuk part 3 Oke, di sini AI mengatakan Python akan langsung mencari variabel num saat menjelaskan f-string karena num belum pernah dibuatnya interpreter, tidak tahu apa itu num, akibat muncul error. Oh, di sini tuh error pada numnya soalnya Python tidak mengenalinya. Jadi di sini kita harus mendefinisikan number terlebih dahulu. Oke. Oke, kita coba dengan versi terbarunya. Print. Oke. Print. F. Oke, coba. Dah, bisa juga. Oke. Jadi
Seharusnya di sini tuh kalau kita mau tampilkan angka dengan 2 digit desimal bisa pakai F string, misalnya number 22/7 hasilnya 3,14. Tapi entah kenapa type di sini type saya di sini tuh error. Soalnya saya udah coba untuk mengenali Python dengan ini terlebih dahulu tapi sama aja. Nah ini name none is not defined. Jadi di part 3 ini meskipun ada 2 error yang tidak terselesaikan, mungkin penjelasan singkatnya di sini kita itu mencoba untuk cara bikin variabel, terus dan juga casting dan juga formatting. Ini penting juga karena hampir semua program Python itu berhubungan dengan data. Nah, di sini ada 2 error type saya, mungkin karena saya ada kesalahan dalam hal pengetikan, jadi tidak terdefinisi. Tapi kurang lebih intinya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke part 4, saya izin untuk membuka HP terlebih dahulu ya. Oke, dilanjutkan untuk part 4, list and dictionaries. Oke, sebelum lanjut ke pengerjaannya, saya mau memahaminya terlebih dahulu. In this part, you will review methods for creating and manipulating list and dictionaries. Pertama, create and manipulate a list. Oke, step 2, create and manipulate a dictionary. Oke, jadi di part-part ini kita masuk ke struktur data yang lebih kompleks, yaitu list dan dictionary. Jadi list itu seperti daftar berurutan, sedangkan dictionary itu seperti kampus dengan pasangan kata dan arti. Jadi untuk pengerjaan step by stepnya, yang pertama saya akan membuat listnya terlebih dahulu dengan komen sebentar. Kita mulai dari baru ya, biar bersih. Oke, dengan komen pertama hostnames. Lalu ini pakai dalam kurung yang ini mungkin. Bentar, saya sejujurnya belum pernah coba, jadi mohon maaf jika ada error di sini. 1, 2. Ini pertama kali saya mencoba. 3. Ini tuh seperti ada pada matkul RO. Oh iya. Iya. Ini seperti di matkul RO ada seperti ini. Oke, kita coba. Tidak keluar apa-apa. Oke, lanjut coba. Type hostname. Type hostnames. Oke. Jadi di sini saya buat list hostnames berisi R1, R2, R3 hingga S2. Kalau saya cek dengan type, hasilnya list. Kalau saya cek dengan hostnames, hasilnya bakal 5. Tapi sebentar, saya
coba cek dulu yang pakai line hostnames. Hostnames. Nah, di sini outputnya 5. Coba yang satunya lagi hostnames. Oke. Udah clear ya. Jadi selanjutnya kita coba manipulasi listnya. Jadi kita coba dengan hostname. Nah ini ya, hostname 0. Hostname 0. Oke, di sini keluarnya R1. Lalu kita coba yang kedua, hostnames ini 1. Oke, di sini juga outputnya S2. Lalu kita coba yang ini, biar hostnames 3. Ya, coba hapus. Oke. Nah, di sini ada yang nggak ada, yaitu satunya hilang. Oke. Jadi menurut sepengetahuan saya di sini tuh untuk item pertama di list punya indeks 0. Terus di item terakhir bisa diakses dengan -1, yaitu S2 ini. Lalu kita juga bisa ganti nilai atau juga bisa dibilang manipulasi. Misalnya hostname 0. Maaf, saya belum coba yang hostnames tadi. Oh ini, kita akan coba hostnames 0 R1. Oh, mungkin menurut pengetahuan saya terlebih dahulu untuk menghilangkan S1 tadi untuk di hostname 3. Jadi di sini tidak bisa. Oke, jadi intinya kalau misal pakai RTR1 nanti tuh bakal muncul juga R1-nya itu digantikan dengan RTR1. Oke. Dan juga bisa hapus item dengan delete tadi yang delete S1 tadi. Ini. Mana tadi? Oh, ini. Oke. Selanjutnya sebelum lanjut ke selanjutnya mungkin ada sponsor terlebih dahulu. Saya harus membuka WA saya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang step ketiga, saya coba membuat dictionary. Oke, komennya sebentar, saya lupa. Oke, kita coba terlebih dahulu yang pertama, IP address. Oh, bentar, aku nggak bisa. IP address R1. Oke. Oh, udah bisa ya? Oh, oke. Create the following dictionary ke. Oh, kita awali dengan ini terlebih dahulu. Ternyata maaf atas kurang ketelitian saya. Oke, kita coba lagi. R1. 10.
Oke, di sini type-nya sedikit susah, jadi saya harus fokus terlebih dahulu karena takutnya kalau typo nanti bakal error dan ngulang dari awal. Oke, selanjutnya R3 10. Oke, udah. Yes. Alhamdulillah bisa. Oke, lanjut ke sini. Type address. Nah, outputnya udah keluar ya. Lanjut, terus. Kita coba ini, bakal muncul nggak? Nah, muncul juga. Lanjutnya yang kita coba yang R1. R1. Oke, ini ya. Nah, untuk yang kita komen R1 muncul output 10.1.1.1 sesuai ya sama ini. Nih R1. Oke, selanjutnya kita coba yang cara lain lagi. Oke, ini sedikit berbeda dengan yang R1 tadi. Sama dengan 10.1.1.10. Oke, aja guys. Oke, kita coba outputnya apa. Oke, di sini tuh sebentar 10.1. Oh, oke. Di sini tuh untuk komen ini menambahkan suatu ini S1 menambahkan di sini. Jadi kan sebelumnya hanya sampai hanya D1, R2 dan R3. Oke, di sini penjelasan singkatnya menurut pemahaman saya dictionary di sini tuh berisi key and value. Jadi misalnya IP address-nya dengan key R1 dengan value 10.1.1.1. Nah, dan juga saya sudah mencoba barusan untuk manipulasi dictionary dengan komen ini yang S1 tadi. Jadi di sini kita juga bisa menambahkan key baru, misalnya S1 dengan IP address 10.1.1.10. Kalau R3 pun punya banyak IP, kita bisa simpan dalam listnya. Oke. Nah, di sini outputnya. Oke, jadi kesimpulannya di sini jadi list itu untuk data berurutan, terus dictionary itu untuk pasangan key value-nya. Jadi dua-duanya itu sering dipakai dalam program Python. Jadi mereka berdua itu saling saling melengkapi lah. Oke, selanjutnya untuk part 5 oke, sebentar. Saya harus cek AP terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya akan coba memahami dulu untuk yang part 5. Jadi beri saya waktu mungkin beberapa menit. Preview the input function in this part with the how to use the input function to store and display source of type data. Step by create a variable to store something and then display the value. Explore y some type of input either from the database in the computer mostly or in the input or people use the input. Okay, step 2.
script for Oke, untuk part kelima, menurut saya di part kelima ini kita belajar untuk cara menerima input dari user. Input itu tuh penting karena program biasanya bakal interaktif, bukan hanya jalan sendiri. Jadi mungkin itu penjelasan singkat untuk part kelima. Jadi saya langsung coba cara pengerjaannya sambil saya beri penjelasan singkat. Oke, kita coba lagi di terminal. Jadi Python tuh tidak jauh-jauh dari terminal pastinya. Oke, seperti pada awal. Oke, di sini kita coba komen baru, first name. Bentar. First name input what is your first name? What is your first name? Oke. Jadi udah kelihatan outputnya di sini. Jadi saya buat variabel first name dengan input dari user. Jadi kalau saya print hasilnya hello plus username. Cuman di sini kan belum ada input dari usernya, jadi yang muncul output seperti ini. Oke, lanjut yang step kedua. Coba step kedua kita script to collect personal information. Oke, sebentar. Open a blank cell alias. Oke, sebentar, mungkin untuk yang step kedua ini saya perlu bantuan AI untuk pengerjaan saya karena mungkin saya masih sedikit bingung dengan blank script file. Sebentar ya. Untuk memudahkan saya mengerjakan untuk step kedua ini. Step by step. Oke, sebentar. Oke, di sini saya sudah menjawab step by step membuat script personal info. Begini kita belajar bagaimana program Python membuat input dari user. Ini penting karena membuat program kita interaktif. Contohnya kita akan buat script sederhana untuk mengumpulkan informasi pribadi. Langkah 1, buat file baru. Oh, di situ tuh pakai VS Code ya. Oke. Kita buka VS Code lagi. Lalu kita bikin file baru. Sebentar. Klik file, new file. Klik file, new file. Oke. Terus sebentar di folder let's divnet. Saya masih kebingungan tata cara menyimpan di folder terkait. Jadi beri saya waktu untuk memahaminya terlebih dahulu.
Oke, sebentar ya. Oke, di sini diberi penjelasannya saya untuk menyimpan file di folder terkait. Betul, oke, langkah pertama disuruh buka VS Code sudah. Saya buka aplikasi VS Code di dalam virtual machine. Kode ini akan kita gunakan untuk menulis dan menyimpan file Python. Langkah kedua, buat file baru. Klik menu file, akan untuk menulis kode. Ya, ini. Saya buat file baru di VS Code. Nanti file ini akan kita gunakan sama selesai mesin. Simpan file ke folder. Oh, oke. Sebentar. Save as Oke, sebentar. Masukkan ini terlebih dahulu. Sudah. Lalu saya di sini tulis 4 baris kode input. Baris pertama meminta nama depan, baris kedua nama belakang, baris ketiga lokasi, dan baris keempat untuk umur. Oke, lalu langkah selanjutnya disuruh untuk menggabungkan hasil input. Tambahkan perintah print untuk menampilkan hasil. Oke, sebentar. Oke. Gini. Oke, udah. Jadi di sini saya diperintah untuk menambahkan perintah print untuk menggabungkan semua input menjadi satu kalimat. Jadi hasilnya lebih informatif nantinya. Namun jalankan script. Oke, di sini menyimpan file, save as, buka terminal. Oh, oke. Di mana ya? Bentar. Tadi disuruh save di folder labs. Sebentar. Sejujurnya saya belum biasa untuk menggunakan virtual machine ini, jadi mungkin agak lambat. Ya. Oh, di sini Python. Oke, udah. Oke, saya udah mulai memahami. Name-nya itu diganti dengan personal info. Sebentar. Loh, bisa diganti nama ya? Bentar. Python. Oke. Personal info. Python. Oke, udah. Selanjutnya Python 3 Hello World. Personal info. Tapi di sini kok ini ya nyantol di yang Hello World tadi. Sebentar. Kita coba hapus dulu yang ini. Oke, kita coba langsung di sini. Entah bisa atau enggak, karena saya belum biasa menggunakannya. Personal info can open. Oke. Berarti di sini saya salah menaruh file ya. Bentar, kita coba lagi. Udah. Ini kemungkinan udah benar menaruh file di sini.
Python. Taruh apa yang salah ya? Apa di sini ya? Coba kita save di sini. Oke, ini kok. Oh, sebentar. Ini kayaknya saya bertabrakan dengan folder lain. Jadi bentar. Ini coba gila. Sebenarnya saya bertabrakan tadi. Kita coba lagi di lab tadi. Labs DevMed SRC. Oke, ini udah benar. Oke, kita buka visual VS Code-nya lagi. Oke, ini. Oke. You can change the Python interpreter using annotation of faculty. Oke, kita coba buka terminal lagi. Terminal. Nah, sepertinya ini udah bisa ya, mungkin. Mohon maaf atas kelewatan saya karena saya baru pertama ini juga mencoba dan juga langsung tag video. Karena agar saya bisa melihat video saya berulang kali besok-besoknya apa yang saya belum pahami. Kita coba. Wah, apa ya nih? Oh, enggak keluar. Sebentar saya coba bertanya ke AI terlebih dahulu. Saya sambil membuka HP terlebih dahulu. Di sini saya sudah menjawab. Error yang muncul itu artinya Python tidak menemukan file di folder tempat kamu menjalankan perintah. Jadi bukan masalah tapi masalah CPy. Oke. Oh, ya juga sih di sini lokasi filenya di ini ya di luaran. Cara membersihkan di .NET. Search Python di VS Code. Wah. Bukan yang dari oke, coba sekali lagi CS lab Python oke replace seharusnya udah ya. Nah ini udah oke, ini sepertinya udah muncul ya. Nice. Oke, udah muncul. Udah benar. Sini ada output. What is your first name? Misal Pop. What is your last name? Oke, what is your location? Nah, udah bisa ya. Oke. Nah, di sini output yang saya maksud tadi dari print tuh, hi Bob, your location is Surabaya and you are 70 years old. Oke, untuk part ini sudah beres. Saya sudah bisa menyelesaikan dengan akhir. Untuk kesimpulannya di sini menurut pemahaman saya itu part berapa ya? Oke, part 5. Mungkin penjelasan singkatnya. Yang pertama tadi itu saya buat variable first name dengan input dari user. Kalau saya print hasilnya hello dan juga nama usernya.
Untuk yang di sini script yang saya buat di VS Code itu saya meminta nama depan, nama belakang, lokasi, dan umur. Jadi saya buat script personal info Python yang minta 4 data, yaitu nama depan, nama belakang, lokasi, dan juga umur tadi. Jadi lalu saya gabungkan juga jadi satu kalimat nih. Oke, terus untuk penjelasan singkatnya, jadi dengan input program kita bisa berinteraksi dengan user. Ini dasar untuk aplikasi yang lebih kompleks. Jadi ini tuh mungkin dasarannya untuk aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan orang-orang. Oke, jadi ini tuh bisa lebih kompleks lagi, cuman ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, lanjut ke part 6. Oke, saya mau memahaminya terlebih dahulu sebelum saya kerjakan. Sebentar. Oke, saya pahamin dulu part ke-6-nya. Review if for and while function. In this part, review how to create this statement as well as for and while loops. Step 1, print and if else for function in program. Okay. Print and if else function. Step 3. Wow. Untuk part 6 di sini menurut saya ini lebih banyak daripada part-part yang lainnya. Mungkin langsung saya coba eksekusi dari step pertama dulu. Jadi menurut pemahaman saya untuk part 6 ini tuh kita masuk ke control flow, yaitu bagaimana kita mengatur jalannya program dengan memakai if, for, dan while. Oke. Untuk yang step pertama kita coba membuat dengan if else function-nya terlebih dahulu. Oke, kita coba eksekusi langsung yang step pertama terlebih dahulu sambil jalan. Sebentar. Saya masih bingung ini instruksinya dibuat di mana ya? Apakah di VS Code? Tell into the file. Is for space dimension. Oh, ini tuh di VS Code. Oke, sebentar. Oke, sebentar, mungkin ada sponsor, saya harus membuka HP terlebih dahulu ya.
Oke, untuk yang step pertama itu dibikinnya di VS Code, tapi saya belum tahu di save di labs atau file apa, ya di folder mana. Jadi coba saya tanyakan ke AI saya dulu untuk membantu saya. Sebentar. Oke, saya meminta panduan AI terlebih dahulu agar saya juga tidak salah. Apa? Oke, saya di sini meminta bantuan AI, jadi output dari AI saya, oke. Di bagian step pertama ini, saya akan mencoba belajar tentang conditional statement, yaitu if else. Jadi conditional statement ini digunakan untuk mengecek suatu kondisi, lalu menjalankan instruksi sesuai hasilnya. Nah, contoh yang akan saya buat adalah membandingkan nilai native VLAN dan data VLAN. Nah, sesuai dengan yang di sini nih, native dan data VLAN. Oke, langkah pertama kita membuat file baru lagi. Oke, sebentar ada sponsor dari HP saya lagi tunggu. Oke, yang pertama, sebelumnya mohon maaf karena saya ada urusan dengan pekerjaan, jadi saya harus sambil membuka HP. Untuk yang langkah pertama, kita disuruh untuk membuat file baru terlebih dahulu dengan VS Code. Oke, new file seperti biasa. Nah, nanti kita akan menyimpannya dengan nama if VLAN Python di folder yang sama seperti personal info tadi. Oke, jadi untuk langkah kedua, tulis kode Python-nya di sini, yaitu yang ini tadi. Nah, ini. Oke. Oke, udah ya. Nah, di sini saya definisikan dua variabel, yaitu native VLAN bernilai 1, lalu juga ada data VLAN dan bernilai 100, lalu saya buat kondisi if. Kalau native VLAN sama dengan data VLAN, maka program akan mencetak pesan bahwa keduanya itu sama. Oke, terus kalau tidak sama, program akan mencetak pesan bahwa
keduanya itu berbeda. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oke. Selanjutnya untuk langkah ketiga menjalankan skrip. Oke, saya simpan dulu filenya di tempat yang sudah diminta. Nah, di sini. Nah, dengan nama apa tadi ya? Dengan ketentuan nama. Oh, ini if Python. Oke, udah. Nah, selanjutnya buka terminal di VS Code sama seperti tadi. Coba kita jalanin perintah. Sebentar, Python tadi. Kalau disambung bisa nggak ya? Python. Oke. Wah. Kenapa yang bisa ya? Sebentar. Nah, saya mungkin sebentar. Di sini padahal udah tersimpan ya. Apa saya harus close dulu terus masuk lagi? Oke, tunggu. Oke, coba lagi. Python 3 if Python. Lah, nggak bisa ya? Oke, sebentar. Tadi bagaimana cara yang waktu personal info tadi saya lupa. Karena dengan kasus yang sama seperti ini. Tunggu. Saya bingung karena di situ tuh errornya bilang no search or directory, padahal saya sudah memasukkan file itu di tempatnya. Sebentar. Oh iya, ini harus diituin dulu. Bentar. Oke. Aduh, saya lupa untuk mengganti tempat foldernya ini ke Python tadi. Bentar. Oke, sebentar. Kita coba cek. Ini tuh masih di luarannya ya. Kita coba masuk ke folder tempat kita menyimpan file. cd let's sebentar. devnet src Python. Oke. Bisa ya? Sebentar. Saya lupa tadi bagaimana caranya. Sebentar. Oke. Saya ada cara lain. Sebentar. Editor. Nah, oke. Kita coba caranya. Tunggu. Let's. Nah. Oke, kita coba pakai cara ini apakah berhasil. Terminal. Nggak bisa masuk ke itu ya?
Coba. Python 3 if when Python. Bentar lagi. Tadi gimana ya caranya ya? Ntar saya tanya itu. Belum dibuat, tentu saja video akan gagal. Salah penulisan pad, misalnya kalau setelah cek folder yang ada di bawah. Belum ada. If udah benar udah dari folder Python. Bentar. Apa coba di terminal ya, barangkali bisa. Coba sini. Ntar saya cek satu persatu terlebih dahulu. ls devnet, ini juga ada. Terus coba lagi devnet slc. ls. Nah, ini juga bisa. Terus ke Python-nya ls. Nah, ini udah bisa masuk kali sih. Cuman nggak tahu ya kalau di Pioskop kok saya kebingungan. Terus coba Python. Kalau misalnya dijalankan dari sini apakah bisa ya? Sebentar. Python 3 if oke. Di sini bisa itu keluar muncul gitu ya. Coba di ini lagi Pioskop. Apakah saya salah menyimpannya? Udah benar di sini. Pas apa ini dihapus? Coba saya hapus ini. Oke, coba lagi terminal. Harus pakai yang tadi ya. Bentar. Coba langkah yang tadi ya. Oke. Bentar, saya sepertinya tahu caranya. Harus gini dulu. Ya, saya baru lupa ingat. Lalu cd devnet src. Terus s lagi. Oke. Cd Python. Nah, ini ya, ada kalian itu. Jadi saya lupa kalau biasanya itu harus gini dulu seperti yang saya ingat saya. Oke, coba Python 3 if oke. Outputnya apakah benar seperti ini?
Oh iya. Bentar, set the script right if modify by have the same value. Oke. Jadi kalau misal value-nya beda, nanti outputnya bakal seperti ini. The native line and the data line are different. Kita coba dengan value yang sama. Oke. Nah, di sini outputnya the native line and the data line are the same. Oke, untuk step pertama sudah clear, maka kita lanjut ke step kedua. Sebentar. Oke, lanjut ke step kedua. Seperti biasa, untuk kali ini saya meminta bimbingan ke AI juga ya. Karena saya juga takut untuk salah membuat perintah. Tunggu. Oke, saya pahami dulu untuk yang step kedua. Step berapa? Wow. Create if else function if you have more than two conditions. Nor will the host have more script. Oke. Jadi menurut saya di sini udah bagian step ini saya akan belajar tentang if else. Jadi kalau sebelumnya kita cuma punya dua kondisi dengan if else ya yang ini tadi, maka di sini saya bisa menambahkan kondisi tambahan dengan gimana ya bacanya? Oke, contoh kasusnya adalah mengecek nomor CL IPv4 terlebih dahulu apakah termasuk standar, extend, atau bukan ACL. Jadi untuk yang pertama buat file baru lagi seperti tadi. Oke, nanti bakal disimpan dengan nama if CL Python di tempat yang sama seperti tadi. Oke, di sini saya sudah membuat file baru. Lalu dimasukkan dengan kode Python. Scriptnya seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya buat variabel ACL number yang nilainya diambil dari input user. Karena input default itu berupa string, jadi saya ubah ke integer dengan fungsi integer. Lalu saya buat kondisi jika ACL number antara 1 sampai 99, maka itu standar ACL. Lalu jika ACL number antara 100 sampai 199, maka itu extend ACL. Kalau ini else, kalau tidak masuk keduanya, maka bukan ACL standar maupun extend. Oke, selanjutnya simpan filenya seperti tadi di tempat yang sama. Oke, di sini ya, dengan nama if ACL Python. Oke, udah. Oke, udah save. Coba Python bisa apa enggak ya kalau langsung kayak gini. If Python. Oke, nggak bisa jadi harus pakai cara yang awal tadi lagi. Oh, ini udah. Bisa. Python 3 if ACL.py. Oke. Nah, di sini outputnya menanyakan what is the IP version for v4 ACL number.
kita coba dengan 2. Nah, di sini outputnya this is a standard ACL. Jadi masuk ke ini ya, standar ini. Jadi kalau di atasnya 100 ya berarti 103. Oh, oke, bentar. Sebentar, nggak bisa ya 110. Aduh. Sebentar. Python 3 ACL Py. Oke, 110. Oh iya. Saya tadi lupa memasukkan ulang. Terus coba satu kali lagi untuk angka 200. Nah, oke, di sini saya kan sudah simpan filenya lalu jalankan dengan Python 3 if ACL Python. Jadi program bakal nanyain nomor ACL-nya. Ini by default. Oke. Lalu kalau saya memasukkan angka 2, maka hasilnya this is a standard IPv4 ACL. Jadi terus kalau saya masukkan 110, maka outputnya this is an extend. Kalau saya masukkan 200, this is not a standard or extend. Jadi bukan keduanya. Jadi itulah fungsi 3. Dengan 3 if else kita bisa membuat program itu jadi lebih fleksibel ya mungkin menurut saya. Karena di situ kita bisa mengecek banyak kondisi sekaligus. Dan ini tuh juga berfungsi banget buat kasus nyata seperti apa ya contohnya? Mungkin memvalidasi input user untuk pengecekan apa ya? Mungkin seperti pengecekan jaringan, mungkin konfigurasi jaringan bisa. Ya, itu. Oke, untuk step 2 sudah clear, maka dilanjut ke step ketiga, yaitu create a for loop. Oke, sebentar. Oke, di sini saya akan meminta bantuan AI juga untuk memudahkan saya. Oh, sebentar. Step 3, step 4. Oke, ini saya gunakan untuk mempermudah pengambilan kode ya, agar nanti ketika buat script tinggal copy paste saja. Oke, saya pahami dulu untuk step 3. Oke, for the Python function is used to loop or iterate through the element in a list or perform an operation on a series of value. Oke, nanti masukin script ini. Oke. Penjelasan singkatnya yang saya tahu itu kan kita masuk ke bagian for loop. Jadi for loop ini logikanya digunakan untuk mengulang atau iterasi. Mungkin saya sudah mendapati pengetahuan ini mungkin tidak banyak di semester 1 dan 2, yaitu ada di dasar pemrograman. Jadi mungkin saya tahu sedikit-sedikit. Jadi contohnya misalnya menampilkan isi list satu persatu. Jadi kalau kita punya contohnya daftar perangkat jaringan, kita juga bisa menampilkan semuanya dengan mudah. Jadi ini tuh bisa dibilang untuk efisiensi aja. Jadi untuk yang langkah pertama saya harus masukin kode bentar. Python 3. Oke, ini
Kita pakainya di terminal biasa dulu. Oke, Python 3. Terus masukin komen baru R1 Oke. Jadi di sini saya buat list bernama device berisi R1, R2, R3, S1 dan juga S2. List ini tuh ibarat daftar perangkat jaringannya. Oke, langkah kedua, sebentar. Saya lanjut dengan for item device. Print item. Loh, apa yang salah ya? Ini ada yang salah. Oh, oke. Jadi mungkin karena printnya harus di posisi di sini. Mungkin. Oke, selanjutnya ini adalah outputnya. Jadi saya buat for loop dengan variabel item. Program juga akan mengambil setiap elemen dari device tadi. Jadi lalu mencetaknya satu persatu. Hasilnya ya ini R1, R2, R3, S1 dan juga S2. Lalu untuk langkah ketiga, saya disuruh untuk menambahkan kondisi di dalam for loop. Kalau item mengandung, oke, coba dulu ya. For item in device if and in item. Oh, ini ada tambahan ini. Print item. Oke. Nah, oke. Jadi saya sekarang tambahkan kondisi if di dalam for loop ini. Jadi kalau item itu mengandung huruf R, maka bakal dicetak outputnya. Jadi hasilnya cuma R1, R2, R3, tidak ada S1 dan S2. Oke, langkah keempat, disuruh untuk membuat list baru dengan append. Oke, coba switch. Ini for item in device item if s in item switch append item print switch. Oke, kita coba. Lah, apa yang salah ya? Oh, apa kurang, Pak? Aduh, bentar.
Ulang dari awal dulu. Device Oke. Nah, udah selesai untuk langkah yang terakhir. Jadi saya buat list kosong bernama switch ini. Nah, ini list kosong. Lalu dengan for loop saya cek setiap itemnya. Kalau itu memang ada huruf S, jadi saya tambahkan ke list switch dengan append ini item. Jadi hasilnya switch berisi S1 dan S2. Nah, mengikuti ini if S in item. Jadi outputnya secara otomatis akan memunculkan apapun yang ada unsur S-nya. Oke. Untuk penjelasan singkat saya telah mencoba ini, pengetahuan saya adalah dengan for loop kita bisa mengulang isi list, menambahkan kondisi, dan juga bahkan membuat list baru. Ini sangat berguna untuk mengolah data-data biasa maupun yang susah atau dalam jumlah banyak. Jadi ya for loop ini berfungsi untuk itu, untuk mempercepat mengolah data. Oke, yang terakhir sebentar. Ini ada yang belum ya. Oke, di sini ternyata ada yang belum. Oke, kita coba lanjutkan. While loop. Oke. Ada yang ketinggalan. Oke, di sini sudah nggak gunain terminal biasanya, kita pakai VS Code lagi buat file baru. Nanti disimpan filenya dengan nama while loop di tempat yang sama. Oke, kita masukkan dulu. Oke, udah. Untuk penjelasan scriptnya di sini saya buat program yang meminta user memasukkan angka input default berupa string, jadi saya ubah ke integer dengan int. Terus juga saya set variabel y sama dengan 1. Terus while loop akan berjalan selama y itu lebih kecil atau sama dengan x. Di dalam loop saya print nilai y, lalu ditambah 1, hasilnya nah ini y tambah 1. Hasilnya program akan menghitung dari 1 sampai angka yang dimasukkan oleh usernya. Oke, selanjutnya saya save terlebih dahulu ya sebelum dirun. Let's Python dengan while loop.
masuk ke terminal lagi. Ini sebentar. Yang tadi nggak ada ya. Oke, kita ulang lagi. Sebentar. Oke, terus selanjutnya Python 3 while Python. Nah, nih coba angka berapa ya? 10. Oke, di sini menampilkan angka 1 sampai 10. Jadi saya udah jalankan script lalu masukkan angka 10. Program menampilkan angka 1 sampai 10 secara berurutan. Terus di sini lalu bisa modifikasi dengan break. Nah, kita tinggal tambahkan ya. Jadi sekarang saya ubah while loop menjadi while true. Ini artinya loop akan berjalan terus tanpa henti, tapi saya tambahkan kondisi if. Kalau y lebih besar dari x, maka akan break. Nah, ini jadi Tidak seterusnya berjalan. Jadi break ini bakal menghentikan loop, hasilnya juga sama, program tetap menghitung sampai angka yang dimasukkan user lalu berhenti jika disuruh untuk break. Nah, jadi while loop ini bisa digunakan untuk menjalankan kode berulang kali selama kondisi true. Terus kita bisa kontrol dengan kondisi if dan break supaya loop berhenti sesuai keinginan kita, sesuai kontrol kita. Nah, dan ini juga sangat berguna untuk program interaktif yang berjalan terus sampai user memberi perintah berhenti, biasa digunakan oleh program-program tertentu. Oke, selanjutnya ini. Ntar saya masukkan PR dulu untuk mengambil code-nya karena di sini agak susah ya. Aduh. Oke, disuruh coba script yang lain. Nah, ini. Di sini ada script while true di awal, artinya program akan terus berjalan. Terus di sini diminta input dari user. Kalau input sama dengan key atau feed, maka sebentar mungkin ada sponsor, ada paket. Sebentar. Sebentar, saya mengisi paket saya terlebih dahulu. Paketnya besar. Oke.
Saya izin untuk mengambil konten terlebih dahulu. Nah, saya lanjutkan. Sampai mana ya tadi? Oke. Kalau input sama dengan key atau quit, maka program berhenti dengan break. Kalau tidak, input diubah ke integer, lalu program menghitung dari 1 sampai angka yang dimasukkan user itu sendiri. Setelah selesai menghitung, program kembali ke awal dan menunggu input baru. Oke, kita coba. Bentar. Oke, Python. Kita langsung coba ya. Quit. Masuk angka 3. Oke, di sini program menghitung angka 1 sampai 3. Lalu coba saya masukkan angka. Harusnya ini langsung ya, kenapa harus ini dulu? While 3, 5. Quit. Bentar, sorry. Python 3 while loop 5. Oke, quit. Oke, mungkin itu saja. Dengan cara ini kita itu bisa membuat program yang berjalan terus sampai user sendiri memutuskan untuk berhenti. Jadi program akan terus berjalan kalau user tidak memerintah untuk berhenti. Ini sangat berguna untuk aplikasi interaktif sama seperti step sebelumnya tadi juga, untuk menemukan program atau simulasi yang bisa dijalankan berulang kali. Oke, yang terakhir part 7, review method for file access. Oke, saya pahami terlebih dahulu. External file. Just program. Sebentar. Oke, saya mau mengambil kode-kode dari file ini dengan bantuan AI. Saya ini dengan coba memahami terlebih dahulu. In this part, you review method for accessing and
file. Step 1 create program release an external file. Oke. Oke, yang saya tangkap di sini tuh di bagian terakhir juga, di sini kita akan belajar cara mengakses file menggunakan Python. Jadi file akses ini juga penting karena data sering disimpan di file bukan hanya di input user. Dengan Python kita juga bisa membaca isi file kan. Jadi menampilkannya bahkan memanipulasi data di dalamnya juga. Langsung eksekusi aja, coba di VS Code tadi. Ulang ya. Bentar. Nah, di sini aja. Oke, buat file baru lagi. Di save dengan nama file access. Untuk membaca isi file device kalau nggak salah. Bentar. Oh ya, oke. Oke, selanjutnya masukkan scriptnya terlebih dahulu. Nah, di sini digunakan fungsi open ini yang isinya device.txt dan R untuk membuka file device.txt. Dengan mode R yaitu read, lalu saya buat for loop untuk membaca setiap baris di file dan mencetaknya. Setelah selesai, saya tutup dengan close. Oke, langsung aja saya save terlebih dahulu dengan nama apa ya tadi? File access. Oke, udah. Lalu coba kita jalankan access file. Oke, di sini udah muncul ya. Outputnya sama. Catalysis, oke. Jadi di sini yang muncul itu daftar perangkat Cisco yang ada di file nih. Oke. Terus step kedua saya coba menghilangkan blank lainnya. Oke, dengan ini. Bentar. Coba. Oke. Jadi di sini saya tambahkan strip. Mana ini? Ini item strip. Supaya baris kosong dihilangkan. Hasilnya itu bakal lebih rapi hanya menampilkan nama perangkat tanpa spasi tambahan. Bentar. Terus save dulu, terus coba lagi Python 3 file access file. Nah, ini udah nggak ada spasinya ya. Lalu selanjutnya oke, coba yang ini. Oke, coba lagi apa? Kita lihat apa yang berbeda. Nah, mungkin ini tuh emang buat menyimpan isi file release, cuman emang outputnya tuh tidak rapi ya. Seperti wajarnya aja nggak ada space antara atas bawah gini nggak ada. Oke, jadi kan di sini saya buat list kosong sama device, lalu setiap baris dari file itu saya tambahkan ke list dengan append. Terus setelah selesai saya print isi list, hasilnya adalah daftar perangkat dalam bentuk list Python yang bisa kita gunakan lagi di program lain. Jadi ini intinya berfungsi untuk saving aja. Dengan file access kita bisa membaca data dari file eksternal, membersihkan hasilnya, dan menyimpannya ke list. Terus ini juga dasar untuk aplikasi yang lebih besar. Misalnya
seperti membaca konfigurasi jaringan seperti yang awal tadi, dan juga database juga bisa. Oke, selanjutnya kita coba yang mana ya? Ini nih. Yang terakhir step 4. Bentar. Saya mau ambil kode-kode terlebih dahulu. Di sini susah untuk dilihat. Bentar, saya pahami dulu. Step 4 challenge. Create a script to allow the user device if you want to. Step 4 script. Oke, di bagian challenge ini saya akan membuat program yang bisa menambahkan perangkat baru ke file device tadi. Jadi bukan hanya membaca isi file seperti step sebelumnya, tapi juga di sini saya bisa menulis data baru ke dalamnya. Apalagi ya penjelasan singkatnya itu. Program itu nanti bakal terus berjalan sampai user mengetik exit. Oke, kita coba langsung bikin file baru lagi. Nanti akan diisi dengan nama file access input, karena saya juga bakal menginput sesuatu, nggak hanya membaca file seperti tadi. Bentar, saya masukkan script terlebih dahulu. Nah, di sini saya buka file device.txt dengan mode E. Nah, ini lalu di sini tuh artinya saya akan menambahkan data baru tanpa menghapus isi lama. Lalu saya membuat while true supaya program terus berjalan. Lalu juga di dalam loop di dalam loop saya minta input dari user. Kalau user mengetik exit, program berhenti dengan break dan menempelkan pesan all done. Kalau tidak, input ditulis ke file dengan file write. Setelah selesai, saya tutup file dengan close. Oke, gitu aja singkatnya. Saya coba save terlebih dahulu. File access input. Oke, udah. Coba langsung eksekusi ya. File access input. Enter device name. Oke, coba saya masukkan Cisco. Bentar, Cisco router. Enter device name. Terus apa lagi ya? Cisco Catalyst. Terus udah aja. Nah, ini kalau udah tinggal type exit aja. Nah, udah selesai. All done. Oke, jadi terus kalau saya buka file device.txt, perangkat baru itu bakal sudah ditambahkan di sana. Ya, ini dua perangkat yang saya tambahkan itu. Oke, dengan cara ini tuh kita bisa membuat program yang menambahkan data ke file sesuai input user. Terus juga program berjalan terus sampai user mengetik exit tadi. Sudah saya contohkan. Lalu ini juga adalah contoh bagaimana Python bisa digunakan untuk mengelola file secara dinamis, cepat, dan efisien. Oke. Oke, jadi di sini saya udah sampai di akhir video Python Programming Review, mulai dari part 1 hingga part 7, bahkan challenge tambahan. Kita sudah belajar cara menjalankan virtual machine, memahami data type, variabel, list, dictionary, input, control flow dengan if, for, while, sampai ke file access barusan yang kita coba ini, dan menambahkan data ke file juga. Jadi semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar Python, baik untuk pengetahuan maupun praktik nyata nantinya.
Saya Ahmad Tani Mirtawida dengan NR 502631207 dari Prodi Sistem Informasi kelas PSOA. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun percobaan tadi, karena ini saya baru pertama kali mencobanya dan langsung take video. Jadi mungkin untuk pesan untuk saya sendiri, jangan lupa untuk terus berlatih dan bereksplorasi lebih jauh lagi, karena Python adalah bahasa yang sangat powerful dan fleksibel. Terima kasih semuanya, terutama untuk Bapak Sony. Terima kasih.